Gigio Furlani, pemecatan Maldini dan Massara demi kebaikan Milan. CEO AC Milan Gigio Furlani berbicara kepada skuad Rossoneri untuk meyakinkan jika pemecatan Paolo Maldini dan Ricky Massara demi masa depan klub. Menurut laporan terbaru edisi cetak Tuttosport edisi pagi ini, beberapa pemain AC Milan sangat terkejut mendengar pemecatan Paolo Maldini dan Ricky Massara, terutama itu terjadi dengan sangat tiba-tiba. Untuk alasan ini, CEO AC Milan Gigio Furlani ingin meyakinkan para pemain secara pribadi dengan berbicara langsung kepada mereka. Ia menegaskan kembali bahwa keinginan dari pemilik Red Bird Capital adalah membangun tim yang mampu kompetitif di semua kompetisi, dan perpisahan dengan Maldini merupakan salah satu dari bagian dari proses perbaikan ini. Ini adalah konsep yang juga diungkapkan oleh Paolo Scaroni dalam sebuah wawancara kepada Corriere della Sera, di mana ia mengungkapkan bahwa Maldini merasa tidak nyaman dengan gagasan untuk mengubah cara kerjanya. Sang legenda tidak setuju untuk memfasilitasi keterlibatan orang lain dalam pemilihan pemain, sekaligus penerapan Moneyball yang ketat. Tidak hanya itu, media yang berbasis di Turin itu pun menambahkan jika Furlani mengingatkan setiap pemain yang dikontrak Milan harus membawa kebaikan bagi klub, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Red Bird Capital sendiri memang cukup ketat dalam mengontrol anggaran belanja pemain, di mana mereka hanya ingin mendatangkan pemain muda yang masih mungkin berkembang, namun punya kualitas dan berharga terjangkau. Gianluca Di Marzio, AC Milan tunda pengejaran Daichi Kamada. Pakar bursa transfer Gianluca Di Marzio menyebut AC Milan menunda pengejaran mereka terhadap playmaker Eintracht Frankfurt Daichi Kamada. Beberapa pekan lalu muncul kabar yang menyebutkan bahwa AC Milan telah menyetujui persyaratan dengan Daichi Kamada dan ingin merekrutnya dengan status bebas transfer ketika kontraknya dengan Eintracht Frankfurt berakhir. Bahkan kabar tersebut menyebutkan jika pemain asal Jepang tersebut akan menjalani tes medis di paruh pertama bulan Juni. Tidak hanya itu, pemain 27 tahun itu dilaporkan sudah disiapkan kontrak sampai 2028 dengan gaji mencapai 3 juta euro per musim. Apresiasi yang cukup tinggi untuk pemain bertipe sebagai gelandang kreatif tersebut. Milan bahkan sudah merencanakan untuk memainkannya sebagai poros penyerangan di musim depan, terlebih dengan cedera panjang yang dialami Ismail Bennacer. Namun menurut laporan terbaru dari pakar bursa transfer Italia, Gianluca Di Marzio, situasi di Milan kini telah berubah. Tidak jelas apakah ini berarti tidak ada langkah maju atau mungkin ada perubahan strategi transfer di awal musim ini. Di Marzio mencatat kekacauan ini terjadi sejak Paolo Maldini dan Ricky Massara dipecat dari posisinya di akhir pekan lalu. Kamada sendiri secara resmi telah mengucapkan selamat tinggal kepada Eintracht Frankfurt dan akan pergi tanpa bayaran setelah satu musim, di mana ia mencetak 9 gol di Bundesliga dalam 32 penampilan. Di kompetisi Piala, Kamada mencetak 3 gol, dan di Champions League dalam 8 penampilan dan 4 gol di DFB Pokal. Maldini dan Massara sudah pergi. AC Milan siap angkat Ibrahimovic jadi pengganti. Klub raksasa Liga Italia Serie A AC Milan dikabarkan akan segera memberikan peran baru bagi Zlatan Ibrahimovic, meski telah menyatakan pensiun dan menjadikan musim 2022-2023 sebagai musim terakhirnya di sepak bola profesional. Namun Rossoneri merasa sang bomber masih punya kesempatan untuk membantu mereka dari balik layar. Usai mendepak dua direktur mereka, yakni Ricky Massara dan Paolo Maldini, saat ini AC Milan tidak lagi punya sosok yang bisa menjadi jembatan antara manajemen dan para pemain. Sebelum ditendang, tepat setelah musim lalu berakhir, Massara dan Maldini punya peran yang vital dan menjaga harmoni klub. Keduanya rajin melakukan kontak dengan para penggawa AC Milan, terlebih dalam negosiasi soal kontrak baru.
terutama Maldini yang memiliki skill komunikasi yang baik, sekaligus status terpandang sebagai legenda klub. Koneksi apik dengan para pemain pun akhirnya tercipta di antara kantor direksi dan ruang ganti. Berkat Ricky Massara dan Paolo Maldini pula lah, AC Milan sukses menekan kontrak jangka panjang dengan sejumlah pilar kunci seperti Rafael Leao dan Theo Hernandez. Maka dari itu saat keduanya dipecat, banyak yang mengernyitkan dahi. Langkah tersebut sama saja dengan bunuh diri, karena mereka membuang sosok vital yang menjaga klub tetap utuh dari dalam. Disinilah kemudian AC Milan butuh seseorang yang bisa menjadi pengganti, dan Zlatan Ibrahimovic dianggap cocok mengisi peran tersebut. Laporan dari Milan News menyebutkan, jika saat ini usaha untuk menarik Ibra Kadabra ke Milanello tengah digodok, namun belum ada informasi apakah yang bersangkutan tertarik atau malah ingin menikmati masa pensiunnya lebih dulu. Masih dari Milan News, Zlatan Ibrahimovic rencananya tidak akan menduduki kursi yang ditinggalkan Ricky Massara dan Paolo Maldini. Posisi direktur saat ini masih terlalu riskan untuk langsung diserahkan pada ex Inter Milan, Barcelona, dan Manchester United tersebut, mengingat ia belum punya pengalaman di dunia manajemen dan direksi klub. Ibrahimovic akan diberi peran khusus sebagai orang yang bekerja dekat dengan pemain dan juga staf kepelatihan. Tugas lain baginya adalah menjadi jembatan antara mereka yang ada di lapangan dan di balik meja, entah itu menyampaikan aspirasi pemain dan pelatih atau merekomendasikan banyak hal. Ibrahimovic juga menjadi salah satu tangan kanan bagi Gigio Furlani dan Geoffrey Moncada, yang mana keduanya dianggap sebagai ganti dari duet Paolo Maldini dan Ricky Massara sementara ini. Boleh dibilang memanggil kembali Zlatan Ibrahimovic adalah langkah yang tepat dari AC Milan untuk mengarungi masa transisi dari era Maldini Massara ke era baru. Ibrahimovic adalah figur yang sangat disegani, terutama di mata para pemain AC Milan. Saat masih aktif bermain, sosoknya dianggap sebagai panutan dan pemimpin berkat pengalaman serta kepercayaan diri tinggi. Saat jebolan Akademi Malmo tersebut mengumumkan akan gantung sepatu, tidak sedikit yang tidak kuasa menahan air mata. Sandro Tonali contohnya, yang sukses menjadi pilar AC Milan menjuarai Liga Italia musim 2021-2022 berkat bimbingan sang legenda. Patut ditunggu apakah isu ini akan jadi kenyataan dalam tempo beberapa hari atau bahkan pekan ke depan. Zlatan Ibrahimovic sendiri di penghujung karirnya bersama AC Milan sempat mengatakan jika ia tidak begitu tertarik untuk bekerja di sepak bola pasca pensiun, apalagi jika harus menjadi pelatih, di mana ia tak melihat karakternya cocok untuk jabatan tersebut.